Halo teman-teman semua, selamat datang kembali bersama saya Fadil dan kita masih akan melanjutkan studi kasus kita setelah kita belajar TypeScript di beberapa video sebelumnya dan di bagian kedua ini kita akan melanjutkan dengan pembuatan layout. Nah, layout yang sudah saya tunjukkan di video sebelumnya itu lebih kurang seperti ini. Jadi akan ada judul nabung harian, kemudian kita akan punya dua bagian. Bagian pertama adalah untuk menginput nominal dan bagian kedua adalah untuk menampilkan daftar nominalnya. Nah, ini kalau teman-teman lihat ini sebenarnya ada kesalahan ya. Ini 00 sebenarnya bukan 00 sih ya. Tapi itu nanti akan kita lakukan praktek ketika misalkan masuk ke bagian terakhir di video berikutnya untuk video fungsionalitas. Nah, sekarang kita akan fokus dulu untuk desain yang seperti ini ya. Jadi sekarang silakan teman-teman buka kembali di Code Editor ini yang sudah kita setup di video sebelumnya. Jadi kita sudah punya index HTML, kita sudah punya CSS, kita sudah punya TypeScript dan sudah kita compile menjadi JavaScript ya. Dan JavaScript dan CSS ini sudah kita hubungkan CSS-nya ke dalam HTML dan sudah kita hubungkan JavaScript-nya ke TypeScript. Tapi sekali lagi JavaScript tidak akan kita banyak programmingnya, kita akan banyak melakukan pemrograman di TypeScript-nya. Tapi untuk sekarang kita fokus untuk layouting terlebih dahulu, yaitu index.html dan kita akan modifikasi style.css. Nah, sekarang kita akan buat markup HTML-nya terlebih dahulu. Jadi, silakan teman-teman buka HTML-nya terlebih dahulu. Dan kita akan menghilangkan tulisan Hello World di H1 yang sebelumnya. Nah, karena kita ingin membuat aplikasi itu berada di tengah-tengah, layar browser, maka kita buat dulu sebuah kontainer, ya. Jadi bikinlah sebuah kelas div, kemudian ada kelas yang namanya container, ya. Ini saya beri jarak ya, biar keterbacanya mudah. Nah, di dalam kontainer sini kita akan meletakkan keseluruhan elemen aplikasi yang kita butuhkan di sini. Nah, kita buat judul terlebih dahulu dengan membuat H1. Kemudian di sini buatlah nabung harian, ya. Kemudian di bawahnya kita akan mempunyai dua bagian. Pertama untuk input nominal, kemudian nanti ada bagian yang namanya daftar tabungan. Nah, input nominal ini kita bikin batasnya ya. Jadi kalau teman-teman mau buat komentar HTML, komentar ini tidak akan dieksekusi oleh programnya. Jadi kita buat komentar ini supaya kita tahu, oh posisi atau script ini itu berada di sini gitu ya. Kita buat batas akhir dari input nominal. Ini batas awalnya ya, ini batas awal. Ini juga kita bikin batas awal daftar tabungan dan kita buat batas akhir daftar tabungan. Seperti itu. Nah, kita akan buat di dalam sini. Jadi, tabnya disejajarkan lagi. Nah, sekarang kita buat judul terlebih dahulu. Kita buat H2. H2 dengan judul input nominal. Jadi, judul yang lebih kecil dari H1 tuh ada H2 namanya. Ya. Nah, untuk judul ini, H1 dan H2 kita akan buat nanti tulisannya di tengah-tengah menggunakan CSS, tapi itu nanti kita lakukan styling. Nah, di sini kita akan buat form. Form yang action-nya itu kita abaikan. Nah, di dalam form ini kita akan membuat dua buah field.
tapi sebelum itu, supaya nanti kita punya input nominal dan bagian form ini, itu nanti kan kita akan ngasih border warna hitam ya, nanti misalkan seperti itu. Kita bungkus ini dulu dalam sebuah div. Jadi buat div yang ID-nya input nominal. Input strip nominal. Nah, ID ini nanti tujuannya untuk kita memberikan styling. Teman-teman kalau mau menggunakan kelas juga silahkan ya. Cuma karena saya menjamin bahwa ini adalah unik, maka ya sudah, berikan saja ID input nominal. Nah, di sini kita bisa masukkan dua elemen ini ke dalam sini. Nah, caranya teman-teman bisa blok dua bagian ini. Terus, supaya kita bisa pindahkan ke dalam sini, tahan tombol ALT, kemudian panah atas. Nah, begitu. Jadi di sini ada H2 dan ada form. Nah, di dalam form ini, kita berikan ID. ID yang namanya form input nominal. Nah, di dalamnya itu kita akan buat dua buah div. Kenapa? Karena nanti kan kita akan punya label dan juga nanti kita akan punya input. Nah, yang label pertama ini itu label for tanggal. Kita nanti akan masukkan tanggal seperti ini. Nanti kita akan hubungkan label for ini terhadap ID input. Jadi di sini ID juga harus tanggal ya. ID yang ini harus sama dengan label di dalam for sini ya. Nah, karena tag input ini tidak punya closing, maka sebelum tanda lebih besar seperti ini, kasih tanda garis miring. Artinya, dia nggak punya penutup, tapi kita bikin save and closing tag. Kita menutup tagnya sendiri. Nah, setelah itu kita akan bikin satu hal yang sama, tapi untuk menginput nominal. Kita copy dua ini, Ctrl-C, Ctrl-V di bawahnya. Nah, kita buat di sini ganti untuk nominal. Di sini nominal. Nah, tipenya ini tanggal, tipenya jangan lupa date. Supaya nanti bisa dipilih tanggal di tampilan browsernya. Sedangkan nominal ini tipenya number. Supaya apa? Kita memastikan user dapat hanya bisa mengisi number saja ya. Dan di sini nominal juga untuk ID-nya. Nah, ini kita tambahkan label untuk Rp rupiah seperti ini. Nah, label dan input ini masing-masing kita bungkus dalam satu buah div. Untuk apa? Supaya nanti di dalam ketika kita melakukan styling, kita bisa mengatur tata letak label dan input secara konsisten. Nah, nama kelas ini boleh sama. Namanya kelas juga untuk mengkelompokkan ya. Nah, jadi kita akan bikin div yang memiliki kelas. Nah, teman-teman, kalau di Visual Studio Code dia memiliki fitur emmet, teman-teman bisa kasih titik. Titik untuk artinya kita akan membuat div dengan kelas tertentu. Nah, kita beri kelas namanya form control. Control ya. Form control, jangan salah sebut ya. Hati-hati. Nah, di dalamnya kita tinggal masukkan saja label dan input ini. Tekan ALT panah atas lagi. Nah, hal yang sama teman-teman juga bisa buat titik form control. Maka akan dibuatkan div dengan kelas ini dan kita masukin lagi ke dalam. Seperti itu. Ya. Nah, selain inputan seperti ini, jangan lupa kita buat sebuah button atau tombol untuk mensubmit inputan ini. Jadi kita tuliskan aja nanti label buttonnya itu simpan. Namun berikan di sini tipe buttonnya adalah submit. Supaya
Ketika kita melakukan submit atau user melakukan enter tanpa menekan tombol submit pun, form ini juga sudah otomatis bisa nanti kita akan menjalankan event yang namanya submit, ya. Begitu. Nah, kalau teman-teman lihat hasilnya di browser, kita buka browsernya, ya. Teman-teman kalau mau lihat hasilnya, kembali ke file, di mana teman-teman menyimpan skripnya, terus teman-teman klik 2 kali, buka di browser. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ada judul nabung harian warna hijau karena kita berikan style ya. Untuk sekarang kita hilangkan terlebih dahulu, nggak masalah. Oke, kita refresh lagi. Ini ada judul, ada input, ada tanggal, nominal, dan simpan. Dan tata letaknya mungkin masih belum teratur ya. Nah, kita akan melakukan styling. Sambil melakukan styling sebelum kita lanjut ke daftar tabungan. Nah, pertama, kita mau aplikasi kita berada di tengah-tengah, ya. Supaya dia berada di tengah-tengah, teman-teman silahkan buka CSS-nya terlebih dahulu, ya. Kita buka style.css. Ini saya buka catatan dulu sejenak ya. Nah, yang pertama kali kita lakukan adalah kita akan melakukan yang namanya CSS reset, ya. Kita akan atur ulang CSS-nya. Karena apa? Kalau kita tidak memberikan style secara default, margin dan padding ini masih belum terlalu nempel. Nah, jadi kita mau atur ulang dulu lah stylenya seperti itu. Nah, cara kita atur ulang, ini kita bikin bintang seperti ini. Artinya, semua elemen apapun tanpa terkecuali, termasuk body, termasuk elemen HTML, pokoknya seluruh elemen apapun yang ada di dalam sini, berikan style margin. Ini reset yang umumnya orang gunakan ya. Margin 0, padding 0, supaya kalau kita refresh, ini nempel semua. Nah, nanti kita akan atur ulang lagi ketika kita menuliskan style CSS-nya yaitu di selektor yang lainnya. Nah, kemudian jangan lupa satu hal, namanya box sizing, border box. Ini supaya ketika kita membuat sebuah box model di dalam div misalnya, ketika kita menambahkan padding, ukuran dari box model itu tetap dipertahankan. Tidak akan dipengaruhi oleh padding maupun tebal dari border kalau kita akan memberikan border. Ya. Jadi ini intinya untuk mempertahankan ukuran dari box modelnya. Dan jangan lupa, ini juga kita bisa ubah ya, font yang mau kita gunakan apa. Kalau ini kan defaultnya adalah Arial, Times New Roman maksudnya. Nah, sekarang kita akan ubah semuanya menjadi Arial, ya. Jadi font family kita berikan Arial. Nah, di sini fallback-nya kita nanti akan bikin Helvetica, kemudian sans serif. Jadi kita pilih aja yang ini. Seperti itu. Kalau kita refresh, ini akan berubah menjadi Arial. Nah, sekarang kita akan ubah dulu background dari body ini menjadi agak abu-abu gitu ya. Jadi kita pilih lagi selektor body, background color, kita kasih warna EA, EA, EA. Kita save, kita refresh lagi, maka dia sudah abu-abu. Tapi nanti aplikasi utama kita yang akan kita letakkan di tengah-tengah sini nanti itu background-nya berwarna putih, ya. Jadi nanti yang akan kita buat ke tengah itu adalah si kontainernya, ya. Maka di sini di bawahnya kita buat kontainer dengan tinggi 100 pH. Artinya dia ukurannya 100% terhadap viewport kita, terhadap apa yang kita lihat di dokumen browser. Seperti itu, ya.
Karena kan ukuran device orang berbeda-beda, cuman ukurannya pokoknya dia adalah 100% terhadap ukuran viewport kita atau sudut pandang kita. Namun width-nya ini kita ngikuti width mungkin seukuran responsif ya, 768 pixel. Width-nya 768 pixel. Kalau kita coba save aja, kita refresh, belum berubah apa-apa ya. Nah, karena kita perlu ngubah background color ya. Coba kita ubah background color menjadi white. Karena kan masih warna EA semua. Ini kita ubah menjadi putih untuk bagian kontainer ini. Kalau kita refresh, ini sudah berwarna putih. Sekarang, bagaimana kita meletakkan dia di tengah-tengah ya? Kita tambahkan di sini margin atas bawah 0. Artinya kita belum menambahkan margin. Memang kontainer ini kan kita tidak perlu ngasih jarak apapun ya terhadap elemen lain. Karena tidak ada elemen lain selain kontainer, maka margin secara mungkin bisa dibilang vertikal ya 0. Cuma secara horizontal, kalau kita mau dia di tengah-tengah, berikan dia auto. Gitu. Jadi atas bawah tidak ada margin, kiri kanannya auto. Supaya dia di tengah-tengah. Nah, biar dia tidak terlalu menempel, kita berikan padding ya. Artinya kita memberikan jarak dalam elemen tersebut ya. Jarak dalam itu kita gunakan nanti satuan rem. Padding 1,5 rem. Kenapa menggunakan ukuran rem? Karena nanti biar bisa menyesuaikan dengan ukuran font ketika teman-teman buka di device lain ya. Itu yang saya tahu tentang rem ini. Oke, kalau sudah, kita coba refresh lagi. Nah, seperti ini. Nah, supaya kita tidak selalu refresh. Nah, teman-teman coba install extension yang namanya Live Server. Ya. Live Server yang dibuat oleh Rick Weekday ini ya. Jadi, teman-teman silakan install extension Live Server. Kalau misalkan diminta untuk nge-restart VS Code juga silakan. Nah, sekarang kita akan jalankan browser ini atau HTML ini, itu tidak lagi kita buka secara manual begini. Ya, ini kan kita memanggil file. Ya. Nah, sekarang kita akan jalankan di server punyanya Live Server. Nah, caranya teman-teman klik kanan HTML ini, kemudian cari Open with Live Server. Ya. Jadi kalau teman-teman belum install extension-nya, berarti pilihan ini belum ada. Tapi kalau extension Live Server-nya sudah diinstal, maka pilihan ini muncul. Bisa Open with Live Server di sini, maupun teman-teman bisa klik Go Live. Ya. Jadi klik kanan, Open with Live Server. Ini lagi starting, tunggu saja beberapa saat. Nah, di sini muncul. Nah, tujuannya apa? Nah, sekarang saya mau ubah side by side ya, biar teman-teman bisa lihat perubahannya. Contoh tadi, kalau kita hapus paddingnya atau kita cut paddingnya. Kita cut, kalau kita save, teman-teman sambil lihat perubahan di browser. Ini kita tidak akan melakukan refresh. Nanti Live Server akan melakukan reload secara otomatis. Ya. Kita save, maka dia akan berubah secara otomatis ya. Jadi kita nggak perlu lagi balik lagi ke browser terus kita arahkan kursor ke reload ataupun kita pencet F5, nggak perlu lagi. Jadi sudah dilakukan secara otomatis. Sekarang kalau kita balikin lagi paddingnya, nah ini sudah kembali lagi. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke ukuran normalnya. Ya. Seperti itu ya cara gunakan Live Server, cuman di sini dia akan dijalankan di IP localhost dengan port yang sudah default oleh Live Server-nya. Mungkin teman-teman cari tahu kalau misalkan port ini memungkinkan untuk bisa diubah. Nah, cuman ini kita biarkan saja secara default. Nah, kemudian kita mau coba mengubah dua buah teks ini itu supaya dia di tengah-tengah. Nah,
Caranya, kita ke H1 dan H2. Jadi kita bisa pilih selektor H1, H2, text align center. Kalau kita save, maka dia sudah berada di tengah-tengah. Nah, sekarang kita coba styling yang ada di dalam input nominal ini. Ya, yang ada di dalam input nominal ini, yaitu dari judul sampai ke button simpan ini. Nah, kita akan styling. Nah, di sini kita akan membuat satu selektor yang ID-nya input nominal. Nah, kalau selektornya ID, maka kita gunakan tanda pagar. Nah, nama ID-nya itu adalah input nominal, buka kurung kurawal lagi. Kita akan berikan border 1 pixel, semua sisi tebalnya 1 pixel, solid, artinya garisnya itu utuh, dan warna bordernya black, warnanya hitam. Nah, kemudian, input nominal juga kita berikan padding lagi di dalamnya, artinya jarak border terhadap konten, jarak dalamnya itu adalah 1 rem untuk semua sisi. Kemudian untuk margin, kita akan nanti buat dia di sini di tengah-tengah. Nah, sebelum itu kita coba save dulu, kita lihat perubahannya. Nah, maka sudah ada tuh border, padding sudah ada. Nah, sekarang kita tinggal memberikan margin. Nah, kita berikan jarak secara vertikal. Jadi, jarak si kotak ini, kita karena terlalu nempel sama judul ini, kita harus beri jarak. Nah, di sini kita berikan margin. Margin vertikalnya 1 rem. 1 rem. Dan supaya dia masih konsisten berada di tengah-tengah, kita berikan auto. Walaupun mungkin ini sudah auto, cuma nggak masalah. Ya. Oke, kalau sudah seperti itu, kita kurangi lagi width-nya. Jadi width ini kan terlalu lebar. Ya, width-nya itu kita kurangi secara percentage. Jadi kita kurangi 3/4-nya, menjadi 3/4-nya, yaitu 75%. Nah, seperti ini. Nah, kalau tadi kita tidak memberikan margin auto, margin horizontalnya auto, dia akan mepet ke kiri. Makanya kita berikan untuk margin secara horizontalnya yaitu auto. Ya. Oke. Nah, sekarang kita akan styling form di dalam sini. Ya. Untuk styling yang ini, form yang ini. Ya. Nah, teman-teman bisa buat lagi selektor form input nominal. Nah, kalau begini, margin top saja yang kita atur jaraknya, karena kan form ini itu masih terlalu mepet terhadap judul input nominal ini. Jadi kita kasih margin atau jarak antar elemennya yang di atasnya saja, yaitu 1 rem. Nah, di sini sudah ada jarak, sudah ada ruang. Sekarang, kita akan styling untuk setiap komponen yang ada di dalam form ini. Kita akan styling labelnya, dan kita akan styling input, serta kita juga akan nge-styling buttonnya. Ya. Sekarang kita akan coba styling labelnya. Nah, labelnya ini kan masih satu baris yang sama dengan inputannya. Nah, supaya dia tidak berada di satu baris, setelah label ini dibuat kemudian enter di bawah, maka kita akan buat display-nya block. Display block, maka label di atas, kemudian elemen setelahnya berada di bawahnya. Nah, kemudian kita akan styling inputnya. Inputnya kita styling, kita akan berikan jarak terhadap labelnya karena masih terlalu mepet.
margin top. Margin topnya 0,25 rem atau seperempatnya rem ya. Kemudian paddingnya kita kasih setengah rem, 0,5 rem ya, supaya nanti ketika kita nge-input kursornya tidak terlalu mepet ke border sini gitu. Kita save, kita lihat perubahannya, ini sudah. Nanti kita akan atur juga untuk form controlnya, cuma itu nanti. Kemudian kita akan styling buttonnya. Buttonnya seperti ini. Buttonnya memiliki padding setengah rem. Ya, ini kita sambil belajar HTML CSS juga nggak masalah ya. Oke, ini sudah seperti ini tampilannya, bentuknya. Sekarang kita akan melakukan ini, form control. Nah, input ini jangan lupa width-nya kita bisa kasih 100%. Nah, ini supaya dia memenuhi si kontainer ini, cuman dia nggak sampai ke border sini. Karena apa? Kita sudah berikan padding untuk si pembungkus ini tadi. Ya. Nah, sekarang kita akan coba nge-styling yang form control-nya. Ya. Form control sebenarnya yang ini kita sederhana aja stylingnya. Cuman nanti kita akan memberikan jarak antara grup label dan input ini terhadap grup yang lainnya, ya. Jadi di sini teman-teman bisa bikin di bawah kayak gini mungkin form control. Karena dia kelas kita gunakan titik form control. Di mana kita berikan margin vertikal 1 rem, atas bawahnya 1 rem. Kiri kanannya kita tidak berikan margin. Maka ya sudah ada jarak seperti ini. Oke. Ini harusnya kita sudah bisa melakukan styling untuk formnya ya. Sekarang kita akan melakukan styling untuk daftar atau tabel untuk menampilkan daftar tabungannya. Oke. Sekarang teman-teman kalau misalkan melihat kode yang bersarang begini, kalau misalkan kita tidak ingin melihatnya, untuk sementara kita bisa nge-collapse di sini. Kita collapse saja atau kita tutup aja dulu yang ini. Sekarang kita masuk ke daftar tabungannya. Nah, untuk daftar tabungannya itu kita menggunakan elemen yang namanya table. Table atau tabel ya. Tabel ini memiliki ID yang namanya table daftar tabungan. Table daftar tabungan. Nah, kalau struktur tabel ini dia wajib ada T-head. Ini untuk standar sekarang ini. Kalau standar dulu tidak seperti ini sebenarnya. Ada T-head, ada T-body. T-head ini untuk memberikan judul kolom-kolomnya. T-body adalah untuk menampilkan isinya, isi dari datanya. Nah, untuk T-head ini, itu kita memiliki struktur TR atau table row. Ya, jadi kita siapkan barisnya, kemudian di baris itu kan dia memiliki sel-selnya. Nah, kita memiliki 2 sel, TH. Memang kita gunakan TH, table head, atau kita memberikan judul tabel. Di sini tanggal. Kemudian kita bikin satu TH lagi, nominal. Supaya apa? Bedanya TH, nanti kita juga akan bikin TR. TR itu table row. Table row ini dia stylingnya default, biasa saja. Tidak bold. Kalau ini nanti dia akan bold secara otomatis dari HTML-nya. Kalau teman-teman lihat, ini bold. Ya. Sedangkan T-body ini kita bikin satu baris sampel data terlebih dahulu. Ya. Kita buat TR, kemudian TD, table data. Jadi kita bikin lagi di bawahnya TD,
Misalkan kita buat tanggal dengan format misalkan sekarang 8 Juli, 8/7/2023. Terus di sini nominal misalkan kita buat 100.000. Contoh ya. Kalau kita lihat ini sampelnya sudah ada, tapi ini belum terlihat seperti tabel gitu. Makanya kita perlu styling lagi ya. Oke, saya lihat dulu catatan sejenak. Nah, kita kembali lagi ke CSS. Kita akan, selain tadi kita sudah melakukan manipulasi komponen antara label, input, dan button, kita juga akan memanipulasi styling pada komponen tabel. Nah, di sini kita akan berikan styling untuk elemen tabelnya, ya. Table kita berikan marginnya 1 rem. Margin atas bawah 1 rem, kita berikan jarak sama auto, supaya dia di tengah-tengah. Nih, supaya dia di tengah-tengah. Cuman, kita belum memberikan lebar. Lebarnya ini nanti kita akan samakan dengan lebar input nominal ini tadi. Tadi kan kita memberikan, kalau kita lihat, input nominalnya 75%. Maka di tabel ini supaya sama dengan input nominalnya, maka di bawahnya kita bisa buat width-nya 75%. Nah, seperti ini tampilannya. Cuman kita belum memberikan border ya, atau garis tepi pada tabel tersebut. Nah, supaya betul-betul kelihatan seperti tabel, kita harus berikan border untuk setiap yang ada di tabel, kemudian TH, kemudian yang ada di TD. Seperti itu. Nah, caranya, pilih tabel, TH, TD. Artinya, elemen tabel, TH dan TD, kita berikan style seperti ini. Bordernya, kita berikan 1 pixel, solid, black. Kalau kita lihat, dia seperti ini. Ya, karena kita, kalau kita zoom, ini saya zoom lagi ya. Ini elemen tabelnya tuh yang garis tepi luar nih. Ya. Kemudian TH dan TD yang kotak kecil-kecil ini. Nah, ini ada kotak kecil lagi ini di dalamnya. Gitu. Kira-kira seperti itulah perilakunya. Nah, cuman kotak yang ada di luar dan kotak yang ada di dalam-dalamnya ini bisa kita collapse namanya. Kita bisa gabungkan dengan cara teknik collapse ya. Border ini bisa kita collapse dengan menggunakan atribut CSS yang namanya border collapse, value-nya collapse. Artinya kita akan nge-collapse semua border yang kepisah-pisah kayak gini. Ya. Kita save, maka dia akan collapse. Nah, supaya tulisannya tidak terlalu mepet dengan bordernya, artinya kita harus berikan padding. Berapa paddingnya? Setengah rem mungkin sudah cukup. Ya. Teman-teman juga bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman. Nah, kalau kita lihat, maka muncul seperti ini. Ini sudah enaklah dibaca tabelnya seperti itu. Nah, jika teman-teman ingin memberikan style, misalkan ini tanggalnya di tengah, nominalnya mau di kanan, teman-teman nanti bisa berikan text align untuk selektor tersebut. Cuman, sepertinya saya biarkan seperti ini, atau mungkin teman-teman boleh ya kasih misalkan untuk seluruh TD atau untuk seluruh TH, atau kadang-kadang ini perlu spesifik untuk TD yang ini saja, kita sebenarnya bisa berikan kelas utilities namanya ya. Mungkin kita bikin utilitiesnya di mana? Mungkin di bawah sini. Kita bikin utility class yang namanya text center. Satu lagi text right.
Biasanya kan nominal itu kita letakkan berada di kanan ya, text right. Text center tentu saja text align center, kemudian text align-nya right. Cuman sayangnya adalah text center, text right ini sebenarnya kita sudah pakai di H1 dan H2 ya. Jadi kita bisa hapus H1 dan H2 seperti ini. Kita save. Dia masih di kiri semua. Cuma kalau di HTML kita ke H1, kita berikan kelas namanya kelas yang sudah kita bikin utility-nya yaitu text center. Seperti itu. Tapi kalau kita mau berikan text right, misalkan di sini, kelas name-nya text right. Nah, misalkan tanggal kita buat text center. Seperti ini. Nah, dia text center-nya, oh H2-nya belum kita kasih ya. Kita buka lagi, kelasnya text center. Oops, sorry. Text center. Nah, dia sudah di tengah. Ini juga sudah di tengah, di sana sudah di tengah. Oke, seperti itu untuk pembuatan layout. Layout jadinya ya seperti ini. Untuk pembuatan layout kita untuk video kali ini, semoga teman-teman juga mengerti dan suka dengan video ini, dan semoga juga bermanfaat bagi kita semua. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Yang akan kita buat adalah fungsionalitas dari aplikasi kita. Sekian.